waduh kalau memang kita selalu gitu ya mengingat atau ada seseorang mengatakan siksa kubur, rasanya serem atau juga takut gitu ya, tidak sampai bisa membayangkan seperti apa menakutkannya siksa kubur itu. Lalu seperti apa mungkin nanti penjelasan Pak Kiai sambil juga kita menunggu pertanyaan dari para pendengar di 08 sampai 5 kali 4200. Mangga Pak Kiai Mahfud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah di pagi hari ini masih diberikan nikmat berupa usia, ya, dan kita tidak mengetahui nikmat Allah ini akan berakhir di usia keberapa untuk kita, atau di hari apa, atau saat kapan dan di mana. Namun semua itu sudah Allah tentukan tentunya bagi setiap orang yang bernyawa. Sebab dalam Al-Quran dijelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa atau setiap jiwa yang bernafas itu pasti akan merasakan kematian. Nah, dalam ayat itu bahasanya adalah merasakan. Secara otomatis adalah setiap orang yang meninggal dunia pasti dia akan hidup lagi. Karena ketika sakaratul maut, ya, itu adalah bagaimana berpisahnya ruh dengan jasad, dan itu masuk ke alam barzah berikutnya, meninggalkan alam dunia dan menunggu alam akhirat. Maka di alam barzah ini, alam pemisah dunia dan akhirat, itu adalah disebut dengan alam kubur. Dan tentunya kubur adalah pintu gerbang akhirat, sehingga kalau di kuburnya mendapatkan kenikmatan, maka dia selamat nanti di akhiratnya. Dan kalau nanti di alam kuburnya mendapatkan azab atau siksa, tentunya nanti di akhirat dia akan celaka. Al-qabru awwalu manazil akhirah. Kubur itu, ya, kubur itu adalah awal dari tempat-tempat yang akan dilalui di akhirat. Fa in naja minhu naja ba'dahu aisar. Maka kalau dia selamat dari kuburnya, fa innahu ba'dahu aisar, maka nanti dia setelah kubur atau masuk alam akhirat itu akan mudah dalam melaluinya, diberikan kemudahan atau diberikan keselamatan. Wa ilam yanju, apabila dia tidak selamat dari kubur, maka fama ba'dahu asyad, setelah kubur itu akan dirasakan lebih berat. Nah, materi ini tentu bukan untuk menakut-nakuti sehingga kita menjadi banyak pikiran, stres dan sebagainya. Justru materi ini adalah bagaimana kita hidup di dunia, yang itu kita adalah singgah atau hanya sementara, itu mempersiapkan segalanya untuk keabadian kita nanti di akhirat. Dan sebelum itu harus dilalui
namanya alam kubur. Agar kita selamat, maka kita persiapkan dari sekarang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala, ya, tepatnya di dalam Dzikrul Maut atau bahasan tentang mengingat kematian, itu beliau menyampaikan setidaknya, ya, ada hakikat siksa kubur itu apa. Pertama adalah bahwa banyak orang yang menganggap siksa kubur itu tidak ada. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas. Antara lain misal di surah At-Taubah ayat 101. Itu Allah Subhanahu wa taala saat menjelaskan bagaimana orang-orang munafik dari kalangan Baduy atau Arab pedalaman, ya, itu bisa jadi tidak terlihat oleh kita bahwa itu adalah orang munafik, sementara Allah mengetahuinya. Dan orang munafik itu dalam Al-Quran, sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila azabin azim. Mereka akan diazab 2 kali, lalu mereka akan dikembalikan atau nanti akan dihalau kepada azab yang pedih. Nah, ada kata di sini akan diazab 2 kali, berarti menunjukkan ada azab sebelum azab akhirat. Di sini ada kata azabin azim, azab yang pedih, berarti ada azab sebelum akhirat yang itu bisa jadi azab yang sebagai pembuka atau azab yang nanti lebih pedihnya lagi di akhirat. Maka azab sebelum akhirat itu kemungkinannya adalah azab yang ada di kubur atau azab yang ada di alam barzah. Siksa itulah yang ketika seseorang, ya, masuk atau meninggal kemudian masuk ke alam barzah, maka di situ sudah berlaku apakah dia mendapat nikmat kubur atau mendapat siksa kubur. Nah, berikutnya adalah apa penyebabnya? Penyebabnya mereka masuk kategori mendapat siksa kubur. Tentu Allah Subhanahu wa taala dengan maha adilnya, ya, itu ingin agar hamba-hambanya yang memiliki dosa, ada kalanya dosa besar, ada kalanya dosa kecil. Bisa jadi dosa yang besar dan dosa yang kecil itu, ya, ada yang diampuni oleh Allah, namun ada juga orang yang tidak bertobat selama hidupnya sehingga terbawalah akibat dari dosa yang dilakukannya sewaktu di dunia, dan sebelum nanti masuk ke akhirat mereka mendapati di dalam alam barzakh itu siksa kubur, agar nanti di akhirat, ya, mereka mendapatkan siksa tentunya yang lebih pedih, naudzubillah. Dan bedanya adalah kalau di akhirat itu orang-orang yang mendapat siksa, ya, itu tidak ada yang bisa menolong. Namun kalau di alam kubur itu ada yang bisa menolongnya, ya, antara lain adalah amal-amal dia sewaktu hidup di dunia, misalnya seperti sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, punya anak soleh yang terus mendoakannya. Nah, itu bisa menolong dia untuk terbebas dari siksa kubur. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tidak hanya dosa besar, dosa kecil pun, atau dosa yang mungkin kita menganggap bahwa itu bukan dosa besar, itu menyebabkan terjadinya siksa kubur.
Yang pertama adalah kaitannya dengan toharoh. Orang ketika lalai dalam toharoh itu adalah bagaimana upaya membersihkan diri, mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar sebelum ibadah. Ya, hadas kecil disucikan dengan wudhu, hadas besar disucikan dengan mandi. Nah, dia menjaga betul hal ini. Ada juga yang tidak menjaganya, alias seperti halnya ketika buang air, ya, itu mensucikannya tidak tuntas atau tidak diperhatikan. Ya, maka ini berdampak pada siksa kubur. Suatu hari Rasulullah SAW, ya, sedang berjalan bersama sahabatnya, dan tentu Rasulullah diberikan oleh Allah mukjizat, dapat mendengar, dapat melihat apa yang ada di alam barzah. Diperlihatkan kepadanya bahwa itu orang yang meninggal, ya, ada di antara sahabat-sahabatnya yang meninggal itu adalah sedang mendapati siksa kubur. Maka beliau pun mengambil pelepah kurma yang masih basah, ya, lalu ditancapkanlah, dan beliau bilang, ya, dengan setelah berdoa disampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ini adalah dua orang yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diazabnya adalah dikarenakan masalah bersuci atau karena dia lalai dalam hal baul. La yastabri'u minal baul. Ya, dia tidak pernah cebok atau tidak pernah tuntas dalam hal bersucinya, maka berdampak pada siksa kubur. Nah, yang kedua, Rasulullah pun menyampaikan kepada sahabatnya ada satu orang lagi yang ketika dilewati sedang disiksa, itu adalah orang yang suka namimah, mengadu domba, berawal dari gibah, kemudian fitnah, lalu namimah, dan dia adalah sumber konflik, menjadikan pihak satu dengan pihak lain berselisih. Nah, orang yang suka memprovokasi, suka menjadikan awal perselisihan di antara sesama, itu adalah akan mendapatkan azab kubur. Naudzubillah. Ya. Yang kedua, atau tadi penyebabnya, yang pertama lalai dari toharoh, yang kedua karena gibah dan namimah. Nah, yang ketiga, orang yang mendapat azab kubur itu adalah karena dia jarang berzikir atau tidak pernah berzikir, ya, tidak pernah membaca tasbih, tidak pernah membaca sholawat, tidak pernah membaca Al-Quran, ya, atau dia membaca tapi hatinya lalai. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang hatinya kosong dari zikir, ya, maka dia akan sempit di alam kuburnya, akan mendapatkan azab kubur. Malam ya'nas billahi fid dunya, lam ya'nas bihi fi qabrihi. Siapa yang tidak akrab, yang tidak terpaut hatinya dengan Allah waktu di dunia, maka nanti dia akan mendapati di kuburnya itu dalam keadaan kesulitan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah cinta dunia yang berlebihan. Dunia ini bersifat fana atau rusak. Kesenangan dunia pun bersifat fata morgana. Sehingga orang yang mencintai dunia secara berlebihan, maka itu nanti ruhnya akan berat meninggalkan jasadnya, sehingga kubur menjadi tempat penderitaan yang menunggu adanya hari kiamat, dan seterusnya. Dunia itu akan menjadikan siksaan bagi dirinya. Dia dengan sangat mencintai dunia, akhirnya enggan membayar zakat. Dengan cinta dunia tidak mau sedekah. Dengan cinta dunia, ya, dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya, padahal ketika meninggal tidak dibawanya. Nah, begitu dia masuk ke alam barzah, ke alam kubur, maka dunia yang dia tinggalkan
dan tidak disalurkan hak-haknya, itu akan menjelma menjadi makhluk-makhluk yang menyiksa dirinya di alam kubur. Naudzubillah. Nah, di dalam hadis ada kalimat-kalimat bagaimana seorang yang tidak membayar zakat itu hartanya ya akan berubah menjadi ular yang akan mematok dirinya di alam kubur. Naudzubillah. Oleh karena itu, hadirin, kita menghindari azab kubur yang sangat pedih ini. Ya, pertama tentu dengan bertobat kepada Allah. Yang kedua, menjaga lisan kita, menjaga toharoh kita, ya, dan hati ini senantiasa banyak berzikir, banyak berkumpul dengan orang yang solih, ya, dan seterusnya. Kita pun banyak bersedekah dan amal jariah, memohon perlindungan kepada Allah saat berdoa, di antaranya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan menjauhkan kita dari azab kubur, dan tentunya kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan pertolongan dan bimbingan untuk senantiasa berada di jalannya, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja Pak Kiai ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Pak Kiai, izin bertanya, tadi Pak Kiai sampaikan doa anak soleh bisa menolong pada saat disiksa kubur, Pak Kiai. Nah, pertanyaan saya yang pertama, doa anak soleh apakah juga bisa menolong disiksa setelah siksa kubur, katakanlah disiksa akhirat mati? Lalu yang kedua, bagaimana dengan doa orang tua? Kalau doa anak soleh bisa menolong disiksa kubur, bagaimana doa orang tua yang terus menerus untuk anaknya karena kebaikan anaknya tersebut, Pak Kiai? Mohon penjelasannya atau mohon Pak Kiai, dan selalu. Baik. Terima kasih Bapak Ahmad Salabenda ya. Semoga sehat selalu juga. Dan tentu ini adalah bagian daripada yang goib. Kita belum mengetahui kalau kita belum mengalaminya secara hakiki. Namun kita mengimani adanya hal itu, sebab yang menyampaikan adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di antara 3 hal yang ditinggalkan oleh manusia saat meninggal dunia, namun pahala manusia tersebut ya terus mengalir, adalah doa anak solih atau waladin solihin yad'ulahu. Nah, anak yang solih ini tentu ketika dia hidup, ya, sementara orang tuanya sudah meninggal, maka dia berdoa, doa tersebut akan menjauhkan dari siksa kubur orang tuanya. Nah, apakah sampai ke akhirat? Wallahu alam. Yang jelas adalah doa itu adalah ibadah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya sangat mungkin ketika oleh anak tersebut, ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku, sayangilah mereka, rahmatilah mereka. Nah, kalau Allah mengampuni, kan biasanya orang yang bertobat itu adalah orang yang masih hidup. Nah, kalau orang yang sudah meninggal kan sudah tidak bisa bertobat. Bagaimana dia bertobat kepada Allah? Nah, maka anaknya ini yang soleh ini, dia mohonkan kepada Allah, ya Allah, dosa-dosa orang tua kami diampuni ya Allah. Terus dia pun bersedekah, mudah-mudahan pahalanya disampaikan ya Allah untuk orang tua kami. Terus dia baca Quran, ya Allah, pahalanya mudah disampaikan. Nah, inilah sehingga dengan rahmat Allah sangat mungkin orang ini yang tadinya distempel sebagai calon ahli neraka misalnya, karena masih banyak atau karena banyaknya doa-doa yang dipanjatkan tadi oleh anak soleh, itu dia akan diampuni dosanya dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam surganya. Itu sangat mungkin.
Jadi di alam kuburnya dapat kenikmatan, sampai di akhirat pun dapat kenikmatan. Atau bagaimana kalau orang tuanya yang mendoakan anaknya? Nah, itu pun sama. Dan tentu kalau kenapa ya saya mengambil hikmah ya, kenapa di sini dalam hadis itu anak yang mendoakan orang tua. Ya, dibanding orang tua atau dibanding anak, orang tua itu lebih ingat kepada anaknya. Tentu ya, orang kalau kesayangan atau rasa sayang itu, orang tua kalau diukur lebih sayang kepada anaknya daripada anak kepada orang tua. Ya, ini sudah hukum alam. Sehingga ketika anaknya meninggal dunia, nah, tanpa disebut dengan hadis, orang tua yang mendoakan anaknya sebagaimana waktu di dunia dia sayang dan terus memberikan perhatian, setelah meninggal dunia pun si anaknya, orang tuanya masih memberikan perhatian dengan berdoa untuk anaknya. Dan tentu ini adalah doa yang tulus ya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW saat mendoakan putranya yang wafat, yaitu Sayyidina Qasim, itu beliau sambil meneteskan air mata. Dan inilah bagaimana artinya doa-doa tersebut disampaikan oleh Allah. Bahkan kita sebagai orang yang bukan orang tuanya atau bukan anaknya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita tulus menyampaikan doa-doa ini, disampaikan kepada mereka. Nah, inilah diantara hikmah atau keberuntungan kita sebagai orang yang beriman. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Kiai. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam dari Darmos. Semoga sehat selalu. Amin. Pertanyaannya, kenapa salah satu sahabat Nabi, Utsman bin Affan, ketika diceritakan kepadanya tentang surga neraka, beliau tidak menangis, tapi saat diceritakan tentang azab kubur, beliau menangis. Pak Kiai, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar ya. Nah, ini Sayyidina Utsman bin Affan itu, beliau adalah sahabat Nabi yang amalannya di atas rata-rata, kedermawanannya luar biasa ya, sehingga beliau disebut dengan Dunur Rain ya, yang menikahi dua putri Nabi setelah wafat yang satu ya. Beliau menikahi putri Nabi yang lain, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, di sini dengan keistimewaan amaliyah Sayyidina Utsman, beliau menatap akhirat dengan penuh percaya diri. Ya, tentu itu karena beliau kan termasuk al-mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Ya. Namun ketika diinikan alam kubur atau disebutkan tentang azab kubur, ya beliau menangis itu karena beliau khawatir sebelum nanti masuk surga itu ada bagian-bagian amaliyah yang mungkin selama hidupnya itu menjadi mengotori hatinya, mengotori lisannya, mengotori mata, telinga, dan anggota tubuh lainnya dari dosa-dosa, itu dibalas di alam kubur ya. Nah, hal ini menjadikan beliau banyak beristighfar, banyak memberikan donasi dan sebagainya untuk menghindari azab kubur. Nah, inilah supaya kita, azab kubur memang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan sehingga amaliyah kita meningkat setelah mengetahui bagaimana pedihnya azab kubur. Dan tentu ada yang lebih pedih lagi, yaitu azab di akhirat. Kalau kita memohon selamat dan Sayyidina Utsman itu dijamin untuk diberikan kabar gembira masuk surga, tentu dia senang. Ya, masa diberi kabar gembira menangis. Nah, tapi di alam kubur beliau merasa khawatir. Beliau aja khawatir, tentu kita harus lebih khawatir lagi. Wallahu a'lam bishawab.
pertanyaan berikutnya dari Ibu Supriyati di Sindang Barat, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana kalau jadi orang yang beriman sesungguhnya, Pak Kiai? Dan apakah kelakuan seseorang yang dia berdosa terus tidak mohon maaf kepada Allah, kelakuan-kelakuannya kurang baik, yang dilakukan lalai, begitu akan mendapatkan siksa kubur? Mohon pencerahannya dari Ibu Supriyati di Sindang Barat. Hatur nuhun Pak Kiai. Silahkan Pak Kiai. Iya, Ibu Supriyati di Sindang Barat. Terima kasih. Ini beriman yang sesungguhnya ya. Tentu beriman yang sesungguhnya itu kita mengetahui tentang rukun iman itu saja. Tidak hanya mengetahui tapi juga mengamalkan. Ya. Jangan sampai sebatas teori, konsep, tapi juga harus dipraktekkan secara amaliyah, secara fikroh, dan seterusnya. Seperti iman kepada Allah, ya, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Nah, keimanan itu kalau yang sesungguhnya adalah sebuah paralel, ya, tali menali saling mengikat, bukan secara parsial. Cukup iman kepada kitab saja misalnya, tidak beriman kepada yang lain. Bagaimana itu bisa terjadi sementara di dalam kitab itu ada perintah untuk beriman pada Allah dan seterusnya? Cukup beriman kepada Allah, tidak beriman kepada yang lain. Bagaimana? Karena justru Allah yang memerintahkan untuk beriman kepada yang lainnya. Beriman kepada hari akhir, bagaimana hanya satu itu? Karena hari akhir itu merupakan hari yang pembalasan nantinya, dan itu ada hubungannya dengan Allah, malaikat, dan seterusnya. Sehingga itu berdampak pada amaliyah yang lebih baik. Insya Allah itu iman yang sesungguhnya. Berikutnya adalah dosa yang tidak ditobati, ya, itu adalah masih ada kesempatan selama ada nyawa dalam tubuh kita, ya. Namun ketika nyawa ini sudah berpisah, ruh ini sudah berpisah dari jasad, maka itu orang yang masih hidup memohonkan ampunan untuknya dan terus menerus, ya. Itulah bagaimana di sini celah untuk terus mendoakan, ya, jangan sampai berhenti. Sebaiknya memang waktu di dunia dia bertobat, namun terkadang ada kesulitan atau ada hambatan atau kesombongan yang merintanginya sehingga dia tidak mau bertobat menganggap dirinya benar padahal dia salah, dan itu dia masuk ke alam kubur, ke alam barzah, siksaan sudah menanti. Naudzubillah. Kalau Allah menghendaki diampuni dosanya, maka dilepaskan dari siksa kubur. Kalau Allah menjadikan dosanya itu harus dibayar, berdampak nanti dengan siksa kubur, dan tentunya di kuburnya selamat. Kemungkinan di akhiratnya dia akan diberikan kemudahan. Kalau di kuburnya itu tidak selamat, maka azab di akhirat akan lebih pedih lagi. Sehingga mutlak bagi kita untuk bersegera bertobat, tidak menunda-nunda sampai ajal tiba. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai izin karena waktu yang terbatas, terima kasih atas informasinya pagi hari ini. Mungkin ada singkat saja Pak Kiai penutup pada topik kita pagi hari ini, siksa akhirat atau siksa kubur maksud kami. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siksa kubur, nikmat kubur adalah hal yang gaib, yang tidak atau belum kita alami. Tentu hal ini sebagai orang yang beriman kita harus percaya, apalagi dijelaskan oleh Al-Quran, hadis, dan para alim ulama. Maka bukan untuk ditakuti tapi untuk dipersiapkan, sehingga dunia ini menjadi ladang-ladang untuk amal solih yang menjauhkan kita dari siksa kubur, dan insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Dan kita memohon mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, taufik kepada kita, hidayah terus menerus sampai husnul khotimah, dan kita dimasukkan ke dalam kelompok orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai,